Oke, semangat pagi. Pagi. Oke, gimana kabar kalian semua yang ada di sini? Sehat ya? Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi nikmat sehat sehingga kalian bisa Bapak bisa meminta waktu kalian dalam menghadiri acara yaitu tentang penguatan pengenalan IKM. Perkenalan dulu sebelumnya di sini saya sendiri yaitu Idam Khalid, yaitu guru SMA Negeri 3 Brebes. Kebetulan saya sendiri mengampu mata pelajaran agama, gitu ya. Di sini kebetulan kemarin saya telah mengikuti dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, yaitu Balai Besar Guru Penggerak, yaitu di sana saya mendapat materi tentang IKM, yaitu implementasi kurikulum merdeka, yang mana di sini saya akan mengimbaskan kepada salah satu dari kalian yaitu mahasiswa, kemudian juga nanti saya sendiri juga akan mengimbaskan kepada bapak guru dan siswa. Yang kita perlu ketahui bahwa IKM ini kita sudah berjalan ya Pak ya, bahwa IKM ini sudah berjalan berarti sekarang sudah menginjak berapa tahun? IKM berarti kurikulum merdeka itu sudah berapa tahun? Ada yang ingat? Kurikulum merdeka 3 tahun ini. Ya, 3 tahun ini berarti yang kelas 3 atau kelas 12 ini baru pertama kali ada kelas 12 di kurikulum merdeka. Sebelumnya kita menggunakan kurikulum, ada yang ingat? 2013. Ya, 2013 sampai tahun berarti 2 tahun ini terakhir. Ya, berarti ini kita sudah berjalan 3 tahun. Oke. Untuk ini ada pertanyaan pemantik. Apa yang sudah diketahui Ibu Bapak tentang kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka, ada yang ingin berpendapat kurikulum merdeka itu apa? Gak apa-apa, nggak usah takut salah. Kurikulum, coba Mbak Mas lagi. Gak apa-apa. Apa itu kurikulum merdeka? Setahu saya kurikulum merdeka itu membebaskan siswa untuk belajar Pak. Seperti kemarin kan saya sempat ikut program dari kurikulum merdeka juga, yaitu pertukaran mahasiswa merdeka. Itu membebaskan kita untuk belajar bukan hanya di institusi kita sendiri, tapi kita juga bisa belajar di universitas lain. Jadi memerdekakan siswa ini. Memerdekakan siswa, oke. Betul sekali jawabannya dari Mbak Ayu ya. Jadi kurikulum merdeka ini berarti memang kurikulum baru yang setelah dari kurikulum 2013, yang mana kurikulum merdeka ini adalah dampaknya adalah berpusat pada murid. Ya, jadi di dalam kurikulum merdeka ini murid itu dibebaskan berekspresi. Guru itu bukan hanya ketika dia mengajar tidak lagi menggunakan metode ceramah, dan ceramah, tetapi lebih kepada bagaimana cara murid itu harus dia berekspresi. Ya, dia itu memahami sendiri, tinggal kita itu menuntun anak itu arahnya kemana. Ya, yang mana kalau kita ketahui di dalam kurikulum merdeka itu kita kenal ada namanya tes diagnostik, ada tes asesmen. Ya, oke, kita lanjut dulu. Kebijakan kurikulum merdeka ada beberapa. Coba kita akan bermain memilih pernyataan benar atau salah. Kurikulum merdeka, sebelum kita berdiskusi atau berbagi lebih lanjut tentang kurikulum merdeka, mari kita ingat-ingat kembali tentang berbagai hal yang Bapak Ibu pernah dengar tentang kurikulum merdeka. Dari sini kalian nanti tinggal menjawab benar atau salah, tapi secara bersama-sama. Contoh yang ini, pernyataan 1. Menurut Permendikbud nomor 12 tahun 2024, kurikulum Satuan Pendidikan atau KSP ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Apakah pernyataan ini benar? Kurikulum Satuan Pendidikan. Jadi di dalam kurikulum merdeka, di dalamnya itu ada KSP. Kalau di kurikulum 13 itu namanya KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Di dalam kurikulum merdeka kita kenal namanya Kurikulum Satuan Pendidikan. Menurut kalian, apakah pernyataan ini benar atau salah? Benar apa salah? Benar. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah benar. Ya, karena bagaimana sebenarnya
kurikulum satuan pendidikan itu ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan. Jadi di dalam kurikulum Merdeka itu ada namanya KSP, yang mana yang menetapkan KSP itu yaitu kepala sekolah, atau di sini adalah kepala satuan pendidikan. Itu maksudnya kepala satuan di mana kurikulum itu diterapkan. Misalnya di sini di SMA 3 berarti KSP itu dibuat oleh kepala sekolah, kemudian nanti ditandatangani oleh Capdin. Ya, karena kita itu naungannya adalah di provinsi, maka yaitu kita naungannya adalah tanda tangannya harus di Capdin, bukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, tetapi di Capdin, kemudian baru nanti maju ke Dinas Provinsi Jawa Tengah. Pernyataan yang kedua, kurikulum satuan pendidikan tidak seragam antara sekolah satu dengan sekolah lain. Pernyataan ini benar atau salah? Benar atau salah? Artinya bahwa KSP setiap masing-masing sekolah itu tidak sama. Benar apa salah? Artinya setiap sekolah itu memiliki KSP masing-masing, memiliki kurikulum masing-masing, kurikulum satuan pendidikannya. Kayak seperti contoh misalkan tentunya di SMA 1, SMA 2, SMA 3 itu mesti ada ciri pembedanya. Nah, ini ada pertanyaannya. Kurikulum satuan pendidikan tidak seragam antara sekolah satu dengan sekolah lainnya. Benar atau salah? Benar? Oke, kita lihat jawabannya. Ya, bahwa kurikulum satuan pendidikan itu tidak seragam, ya. Karena apa? Karena perlu menyesuaikan dengan karakteristik setiap sekolah. Ya, karakteristik itu misalkan contoh karakteristik satuan pendidikan yang menjadi pertimbangan dalam menentukan visi, misi, serta tujuan satuan pendidikan. Karena setiap satuan pendidikan memiliki visi, misi tersendiri, kemudian visi, misi, tujuan, kemudian pengorganisasian pembelajaran juga beda, perencanaan pembelajaran juga beda, ya, muatan lokalnya pun beda. Seperti kita di SMA 3 ada bahasa asing di SMA 3 itu adalah bahasa asingnya adalah bahasa Prancis. Kalau di SMA 1 itu bahasa asingnya apa ya? Ada yang ingat? Kalau dulu itu ada bahasa Arab, bahasa Prancis juga ada, ya, bahasa Jepang ada ya. Kemudian di SMA 2 itu bahasa Arab dan bahasa Jerman. Iya, Jerman. Ada yang alumni di SMA 2? Saya. Berarti satu alumni mantap dengan saya. Ya, kebetulan saya juga dari alumni sana. Tapi dulu saya bahasa asingnya itu bahasa Jerman. Kemudian pernyataan yang ketiga, kurikulum satuan pendidikan KSP direvisi 4 sampai 5 tahun sekali oleh satuan pendidikan. Betul apa salah? Kurikulum satuan pendidikan direvisi 4 sampai 5 tahun sekali oleh satuan pendidikan. Betul? Betul. Oke, kita lihat. Salah. Tidak sebanyak itu, ya. Jadi kurikulum satuan pendidikan itu direvisi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aktual satuan pendidikan. Jadi tidak direvisi dalam 1 tahun itu sampai 4 sampai 5, tetapi sesuai dengan kebutuhannya. Karena kurikulum itu melihat sesuai juga dengan dari karakteristik sekolah, murid dan lain sebagainya. Ya, jadi itu ya. Kemudian pernyataan keempat, setiap satuan pendidikan wajib menyusun modul ajarnya sendiri. Setiap sekolah wajib menyusun modul ajarnya sendiri. Benar apa salah? Salah. Salah apa benar? Yuk, gak apa-apa yang kita main tebak-tebakan benar apa salah kan kalian. Tentunya di kampus mendapat ini ya, karena kalian itu pendidikan, satunya itu mempelajari ilmu pendidikan, satunya mempelajari ilmu yang sedang kalian dalami. Benar apa salah bahwa setiap satuan pendidikan itu wajib menyusun modul ajarnya sendiri? Benar. Oke, kita lihat. Salah. Ya, jadi modul ajar itu tidak wajib dibuat sendiri, tetapi kementerian itu sudah menyediakan modul ajar. Tugas kita adalah ATM, amati, tiru, modifikasi sesuai kebutuhan satuan pendidikan. Jadi modul ajar yang disediakan oleh pemerintah kita ambil, kemudian kita revisi, kemudian kita sesuaikan dengan sekolah kita. Ya, kita melihat dengan kebutuhan siswanya. Ya, jadi seperti itu. Ya, karena kurikulum satuan
modul ajar itu sudah di sini melalui PMM. Kalian pernah tahu PMM itu apa? Ya, platform Merdeka Mengajar. Nah, jadi di sana itu sudah tersedia modul ajar. Materi-materi tentang kekinian itu banyak sekali. Materi tentang diferensiasi, KSE, kemudian lain sebagainya itu di sana sudah banyak sekali. Jadi Kementerian Pendidikan itu menyediakan berbagai contoh modul ajar untuk langsung digunakan dan diadaptasi sesuai kebutuhan pembelajarannya. Di sini ada kata langsung digunakan, tetapi kita juga harus mengedit, disesuaikan juga dengan satuan kita. Kemudian ada lagi, asesmen awal digunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam kaitannya dengan tujuan pembelajaran tertentu. Ada kata tertentu, ini benar apa salah? Ada, kita mendengar ada asesmen, ada diagnostik, ada tes diagnostik, ada asesmen. Benar apa salah? Benar. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, betul. Ya, jadi asesmen itu digunakan untuk mengetahui kemampuan awal dan kesiapan belajar peserta didik sehingga penyesuaian pembelajaran dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Satu lagi, pembagian peserta didik ke dalam gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk pembelajaran terdiferensiasi. Pembagian peserta ke dalam gaya belajar visual, auditori, kinestetik itu perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk pembelajaran terdiferensiasi. Benar apa salah? Benar? Oke, kita lihat jawabannya. Salah. Kenapa? Ya, bahwa pembelajaran terdiferensiasi itu tidak perlu melakukan pembagian yang namanya gaya belajar. Ya, baik itu gaya belajar visual, auditori, ataupun kinestetik. Ya, sumber dan strategi pembelajaran perlu disesuaikan dengan paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi ketika di dalam pembelajaran terdiferensiasi itu tidak perlu membagi, ini loh kelompok auditori, ini kelompok visual, ini kelompok kinestetik. Tetapi itu sebagai hanya wawasan saja bahwa guru itu bisa mengetahui mana yang auditori, mana yang kinestetik, mana yang visual sebagai bahan pembelajaran. Jadi ketika dalam pembelajaran itu tidak dibedakan antara ketiganya. Satu lagi, hasil akhir dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau kita P5, karena di kurikulum Merdeka itu kan pasti ada istilah baru yang namanya P5 ya. P5 itu kan kepanjangan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila, adalah pameran hasil karya peserta didik. Hasil dari P5 adalah pameran hasil karya peserta didik. Betul atau salah? Betul? Betul? Hasil dari P5, ya kita ketahui kemarin ketika P5 nya di SMA 3 kemarin, apakah ada bentuk ini? Ada. Nah, jadi menurut pernyataan kalian dari pernyataan ini, benar atau salah? Benar. Benar? Oke, kita buktikan. Survei membuktikan salah. Ya, jadi P5 itu tidak selalu melulu yaitu dengan yang namanya hasil pameran. Lebih ditekankan hasil akhir dari P5 itu adalah penguatan karakter. Jadi ketika pembelajaran P5 itu adalah kita kuatkan karakternya. Ya, contoh kayak kemarin OSOT itu kan ada kelompok ya. Nah, itu kita karakternya kita apa? Mau karakter kerjasama atau mungkin karakternya mandiri. Nah, itu ditekankannya di situ. Jadi lebih kepada penguatan karakter. Jadi hasil dari pameran itu tidaklah wajib. Ya, jadi hasil dari pameran itu adalah tidak wajib, tapi yang diharapkan dari P5 itu adalah penguatan karakter. Ya, jadi di mana P5 itu adalah rangkaian proses yang dilakukan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, hanya merupakan kesadaran untuk peserta didik menguatkan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari sini ada yang ingin berkomentar tentang penguatan ini? Ada? Ada. Oke. Implementasi kurikulum Merdeka ini didasarkan sesuai dengan yang pertama, yaitu Permendikbud nomor 5 tahun 2002 itu tentang standar kelulusan. Kemudian Permendikbud
Istek nomor 8 tahun 2004 itu tentang standar isi. Kemudian nomor 12 tahun 2024 itu adalah tentang muat tentang cakupan kurikulum merdeka dan implementasinya. Kemudian keputusan lagi memuat capaian tentang mata pelajaran struktur kurikulum. Ini nomor 032 HKR 2024. Itu ya. Jadi nanti bisa kalian dibaca. Kurikulum merdeka itu dirancang dengan yaitu fleksibel, kemudian fokus pada muatan esensial, kemudian pada pengembangan karakter. Ini dari prinsip. Jadi prinsip penyusunan kurikulum merdeka itu haruslah fleksibel. Artinya fleksibel ini disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi baik itu peserta didik, kemudian konteks sosial budaya setempat, kemudian di sini guru juga bisa menggunakan asesmen awal untuk pembelajaran terdiferensiasi karena kurikulum merdeka ini pasti selalu berhubungannya yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi, gitu ya. Oke, ada beberapa yang tadi tuh. Ini yang tadi kurikulum satuan pendidikan. Kurikulum satuan pendidikan itu adalah kaitannya dengan dari hasil dari kurikulum merdeka yang kita kenal namanya kurikulum satuan pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak dan Ibu guru dan mahasiswa PPL yang telah mengikuti. Sebenarnya di sini Bapak ingin berbicara panjang karena tadi Bapak minta waktunya sesuai dengan waktu ya. Jadi nanti kalau misalkan seandainya kalian ingin menginginkan materi ini bisa jadi ke Bapak sebagai bahan pengetahuan kalian atau bisa juga sebagai bahan wawasan kalian nanti dalam menyusun skripsi. Nah, ya bisa kalian bisa menyusun skripsi dari hasil pengamatan yang kalian lakukan selama ketika kalian PPL. Itu saja waktunya. Terima kasih atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.